Hey yo, wasawasawasayo. Yo dan halo guys, kembali lagi bersama saya Teguh ya. Dan ya pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya akan share lika-liku perjalanan kejar yang ijo-ijo di RBB BUMN tahun 2024. Wadaw. Jadi saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya ikut RBB 2024 dari tahap registrasi online sampai tahap offering ya guys ya. Jadi aku akan jelasin prosesnya lika-likunya dari daftarnya, bagaimana aku belajar, bagaimana tesnya, dan bagaimana tips-tipsnya supaya bisa lolos ya. Udah ngasih tips aja. Jadi ini cuma sharing-sharing aja ya, bukan bermaksud menggurui atau bagaimana, sharing pengalaman saya. Dan ya langsung saja kita ke videonya. Let's go. Nah, jadi RBB BUMN ini biasanya dibuka tiap tahun ya guys ya. Dan ya BTW ini aku udah 3 kali ikut tesnya RBB BUMN dari tahun 2022 batch 2, terus tahun 2023 dan tahun 2024 ini guys. Jadi di RBB BUMN ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan guys. Banyak sekali guys. Tapi tiap peserta itu cuma boleh daftar satu formasi di setiap instansi guys. Dan pada RBB tahun ini aku mendaftar pada perusahaan PT PLN Persero ya guys ya. Proses rekrutmen bersama BUMN ini lumayan panjang ya guys ya. Jadi mulai dari paling pertama itu ada registrasi online dan seleksi administrasi. Setelah itu tes online 1, di situ kita akan tes TKD, tes akhlak, dan ada tahun 2024 ini ada tes TWK. Terus setelah itu tes online 2, di situ tes TBI atau tes bahasa Inggris, ada tambahan lagi yaitu learning agility. Terus ada TKB, tes kemampuan bidang di masing-masing BUMN-nya. Dan apabila lolos bisa sampai offering guys. Oke guys, kita langsung saja ke tahap pertama yaitu registrasi online dan seleksi administrasi. Jadi yang pertama yaitu registrasi online. Nah, di situ kalian membuat akun bagi yang belum punya akun. Kalau yang udah punya akun di tahun sebelumnya pernah daftar, bisa pakai akun tersebut guys. Nah, di situ kita registrasi online, mengisi biodata kita, identitas diri lah ya guys ya pokoknya. Juga kita mengupload dokumen-dokumen dan kita harus lengkap guys. Pada saat registrasi online ini kita harus lengkap ya mengisinya ya. Lengkap-lengkapnya, jangan sampai ada yang kurang. Dokumen-dokumennya itu ada KTP, ada foto, ada ijazah, transkrip nilai, SKCK, sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL, sertifikat kompetensi. Nah, pada saat mengisi biodata dan mengupload dokumen itu kalian benar-benar harus teliti, dokumennya harus benar, pengisian biodatanya juga harus benar, baik itu background pendidikan, pengalaman magang, pengalaman kerja itu harus benar-benar sesuai. Soalnya selain ada tes administrasi, nanti apabila lolos sampai lolos setelah bahasa Inggris, nah kita itu akan dicek lagi guys administrasinya. Jadi harus benar-benar sesuai ya guys ya. Jadi kalian benar-benar harus memilih sesuai passion, sesuai latar belakang kalian, sesuai pendidikan kalian, dan benar-benar dipertimbangkan ya. Soalnya kalau salah background kita tidak sesuai nanti akan gagal di setelah bahasa Inggris itu sakit guys, asli lah. Soalnya ada temenku yang lolos sampai tahap bahasa Inggris, nilainya cukup besar, tapi tidak lolos ke tahap TKB selanjutnya guys. Karena waktu pengecekan ulang ya, pengecekan administrasi ulang, kayak kurang sesuai guys. Baik itu background pendidikannya kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau administrasinya kurang lengkap guys, seperti itu. Jadi kalian pada saat pendaftaran ini harus benar-benar lengkap, benar-benar sesuai, harus benar-benar teliti ya guys yang ngisi biodatanya seperti itu. Oke? Setelah kita daftar pada website BUMN-nya, kita tinggal menunggu pengumuman aja guys. Pada saat menunggu pengumuman ini, manfaatkan waktu kita untuk belajar guys, belajar semaksimal mungkin ya. Nah, waktu itu jadi persiapannya aku belajar bahasa Inggris dulu ya. Jadi kan aku pernah daftar 2 kali ya. Daftar 2 kali pada tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, aku itu selalu gugur di TBI guys. Karena tes bahasa Inggris waktu itu tes BUMN susah banget coy, asli dah. Susah sekali. Bacaannya sangat panjang sampai 70 line, 70 garis. Dan tingkat bahasanya itu sangat advance guys, sangat tinggi ya waktu itu. Tahun 2022 sama 2023 itu tingkat bahasanya tinggi banget guys. Sampai pernah viral itu di Twitter tentang TBI BUMN, saking sulitnya. Karena waktu itu sangat susah,
dan pernah gugur 2 kali pada tes bahasa Inggris. Jadi aku mutusin untuk belajar bahasa Inggris dulu guys. Nah, belajar bahasa Inggrisnya ini, jadi aku ikut kelas di Royal English. Ini pamfletnya aku kasih. Nah, waktu aku belajar itu, aku nargetin guys, tes bahasa Inggris selanjutnya ini aku harus dapat skor di atas 500 seperti itu. Jadi aku rajin-rajinin lah belajar. Nah, waktu itu aku mulai belajarnya itu mulai dari materi paling dasar dulu guys. Jadi aku belajarnya dari subject verb agreement, noun clause, adjective clause, derivation. Setelah beberapa minggu belajar bahasa Inggris, 2 minggu sebelum pengumuman, nah di situ aku mulai belajar TKD guys, 2 minggu sebelum pengumuman. Nah, TKD ini terdiri dari word classification, verbal logical reasoning, number sequence, dan diagram reasoning. Aku belajar di YouTube semua guys tentang itu. Jadi belajar di YouTube banyak-banyakin. Aku download semua guys. Aku belajar di semua. Latihan soal terus guys. Tiap hari ya. Harus belajar tiap hari. Harus semangat guys. Nah, untuk tes akhlak juga ini gampang juga ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, di situ ada bacaan, terus ada 2 pilihan. Nah, kita harus pilih aja guys. Gampang kok. Pilih aja yang terbaik ya, yang kesannya positif gitu lah. Pilih dah guys. Gampang kok. GDC lemon squishy. Nah, untuk TWK, ini kebetulan aku sebelum itu aku pernah daftar CPNS. Nah, di situ aku belajar TWK juga guys. Ya, TWK ini jumlahnya 10 soal, jadi lumayan gampang ya. Setelah itu aku mendapat email guys, email pengumuman ya. Email pengumuman seperti ini bahwa kamu lolos administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di situ kita akan mendapat jadwal trial test dan jadwal ujian TKD-nya. Nah, di situ kita harus mendownload aplikasi SEB dulu. Nah, di situ di emailnya juga ada kok. Nanti ujiannya di SEB seperti itu guys. Pada tanggal 30 April, nah aku ke bagian tes jam 7. Kita buka aplikasi SEB-nya. Nah, di situ aku agak deg-degan ya. Soalnya kedengarannya itu banyak yang error guys. Nah, sudah capek-capek belajar, tapi banyak yang error, banyak yang nilainya anjlok guys sebelumnya. Aku gak bisa apa-apa, itu di luar kendaliku. Jadi aku pasrah saja ngerjain soalnya. Nah, alhamdulillah laptopku lancar guys, alhamdulillah ya. Ujianku lancar. Awal-awal juga gambarnya itu gak muncul, soalnya aku gak muncul. Oh, ini gimana ini gak muncul ini gimana ini gak muncul, kok gak muncul. Tapi alhamdulillah setelah beberapa menit bisa lancar ngerjainnya, dan alhamdulillah aku mendapat nilai seperti ini guys. Nilai TKD-nya 81, akhlaknya 96, dan TWK-nya 80 guys. Untuk tes online pertama ini pembobotannya beda-beda ya guys ya. Jadi untuk TKD itu tes kompetensi dasar 40%, terus core value akhlak itu sebanyak 50%, dan TWK itu 10%. Dan nilai minimal TKD itu 58, akhlak minimal 65, dan TWK itu minimal 50. Nah, setelah selesai mengerjakan tes online pertama, aku cukup pede dengan nilaiku. Jadi aku langsung gas belajar bahasa Inggris. Nah, sebelumnya aku udah pernah ikut kelas ya, kelas Royal English. Nah, aku ngerasa kurang cukup belajar, materinya kurang dalam. Akhirnya aku beli buku lagi guys. Nah, aku beli buku ini, buku TOEFL Preparation Cliff ya. Aku beli buku kuning karena waktu itu ngerasa gak cukup materinya dari Royal English. Kurang latihan soalnya, masih kurang menurutku. Jadi aku beli buku ini. Nah, di sini banyak sekali guys materi-materinya, latihan soalnya. Jadi aku sering baca di sini guys. Karena masih ngerasa kurang materinya, karena materi soal bahasa Inggris yang tahun lalu itu sangat susah, aku juga ikut kelas lagi guys, yaitu BBE, belajar bareng English. Nah, di situ kelas khusus TBI BUMN. Nah, di situ guys, materinya enak di situ, asli dah. Auto paham ya guys ya, auto paham. Ini BTW bukan endorse, testimoni nih BBE, belajar bareng English. Jadi banyak tingkatannya. Ada adjective clause, ada noun clause, ada adverb clause, ada reduced clause, ada derivation, ada subject verb agreement, ada inversion, ada passive voice, dan lain-lain, banyak sekali guys. Nah, TB itu ada tiga jenis tes. Sentence completion, jadi kita melengkapi kalimat, ada kalimat, terus yang kosong kita harus ngisi. Nah, setelah itu error recognition. Nah, di situ kita harus mencari kalimat yang salah.
Nah setelah itu ada reading comprehension seperti itu guys. Alhamdulillah syukurnya pada tahun ini soal readingnya itu gak sepanjang kayak tahun lalu guys. Jadi soalnya itu udah pendek ya, udah lumayan gampang lah ya, gak sesulit seperti tahun lalu readingnya coy, asli dah. Nah tips untuk mengerjakan TBI ini, kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu guys. Jadi soalnya bisa diloncat-loncati ya, kita kerjakan yang tahu dulu ya lah ya, kita kerjakan yang mudah-mudah dulu. Nah sedangkan untuk learning agility ini lebih mudah lagi guys. Nanti ada keterangan, ada bacaan. Triknya kita harus mentok rata kanan atau rata kiri aja guys. Jadi nilai yang tinggi itu yang paling rata kanan atau rata kiri guys. Jadi yang lebih menonjol lah ya. Itu maksimal nilainya dapat 300. Misalnya saya adalah orang yang jujur. Kita harus memilih yang sangat setuju guys. Atau saya adalah penipu, sangat tidak setuju guys, seperti itu. Untuk learning agility ini tinggal pilih rata kanan, paling kanan apabila itu baik, dan apabila itu buruk pilih yang rata kiri aja guys, dijamin nilainya tinggi. Nah setelah mengerjakan TBI dan learning agility langsung muncul nilai guys. Nah di situ aku deg-degan coy, soalnya aku udah pernah gugur 2 kali di TBI. Nah di situ lihat nilaiku, wah alhamdulillah melebihi targetku guys, targetku 500. TBI ku mendapat nilai 527 dan untuk learning agility 299 seperti itu guys. Mantap. Okay. Nah selanjutnya tinggal menunggu pengumuman hasil ujian online kedua ini guys. Untuk hasil lolos tidaknya itu diambil dari tes online tahap 1 60% dan tes online tahap 2 40%. Nah setelah dihitung nilai tes online tahap 1 ku mendapat 88,40. Nah di situ aku peringkat 4 kan, 88,40. Terus tes online kedua ini aku mendapat nilai 82,20. Itu tes online tahap 1 diambil 60%, terus tes online tahap 2 diambil 40%. Jadi nilai akhirku 85,92 dan alhamdulillah guys aku lolos coy. Wadaw. Dan kebetulan aku mendapat peringkat 6, turun dari peringkat 4 turun ke peringkat 6 seperti itu. Sebelumnya itu ditentukan dari ini guys. Jadi ada kasus nilainya tinggi, lebih tinggi dari aku tapi gak lolos coy. Itu banyak faktornya ya. Yang pertama, kuotanya sedikit guys. Jadi ada formasi kuota yang lolos TBI tes online tahap 2 itu cuma 10 peserta. Jadi dari sekian banyak cuma diambil 10 peserta. Nah kebetulan di formasiku ini banyak coy, 158 peserta. Jadi tiap formasi itu beda-beda ya. Ada yang diambil 10 peserta, 20, ada yang 50. Nah itu berdasarkan peringkat ya. Yang kedua tergantung dari kesesuaian kita dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ada nilainya yang lebih tinggi dari aku ternyata gak lolos guys. Aku cari info-info ternyata tidak sesuai antara backgroundnya dengan kebutuhan perusahaan. Atau aku kurang tahu juga sih. Aku tidak bisa menebak itu urusan FHCI sama FHCI BUMN-nya aku kurang tahu. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Jadilah itulah pentingnya waktu awal pendaftaran itu guys. Jadi kalian harus benar-benar mengisi sesuai dengan background kalian, mendaftar sesuai background kalian, dokumennya harus lengkap dan benar. Kan sangat sayang sekali ya apabila kita nilainya sudah tinggi, sudah belajar mati-matian sebelumnya tapi malah gak lolos guys gara-gara itu. Sayang sekali guys. Dan juga ada faktor hoki juga lah ya guys ya. Faktor hoki, faktor keberuntungan juga yang menyertai. Jadi kalian harus banyak-banyak berdoa juga apabila ikut tes ini seperti itu. Okay. Nah alhamdulillahnya aku lolos tes online tahap kedua ini. Jadi akhirnya bisa melihat ijo-ijo guys. Ijo-ijonya udah 3 ya. Wadaw. Ini setelah pengumuman, nah malamnya aku mendapat email dari PLN. Selanjutnya kita menuju ke tes TKB. Wadaw. Nah untuk tes TKB ini beda-beda tiap BUMN-nya guys. Jadi kayak Pertamina ada sendiri, terus PLN ada sendiri, perusahaan lainnya ada sendiri guys. Jadi seperti itu. Nah karena aku daftar di PLN, jadi aku jelasin yang TKB bagian PLN aja ya guys ya. Kalau TKB bagian BUMN lain beda-beda, tapi kemungkinan ada sedikit-sedikit seperti ini guys. Oke. Jadi untuk tes TKB PLN itu ada 3 tahapan guys. Jadi yang pertama yaitu setelah kita dinyatakan lolos nanti kita dapat email dari PLN. Nah kita itu disuruh daftar ulang guys. Kita disuruh daftar ulang di website rekrutmen PLN seperti itu. Kita melengkapi biodata lagi, mengupload dokumen lagi. Nah setelah itu kita akan mengikuti tes guys, yaitu tes adaptif PLN atau TAP ya.
Itu mirip-mirip kayak psikotes. Terus ada MCU dan terakhir wawancara guys. Nah seharusnya di tahun lalu ya, tahun 2023 itu ada, setelah tes adaptif PLN itu ada tes akademik dan bahasa Inggris guys. Tapi di tahun 2024 ini nggak ada ya guys ya. Jadi setelah lolos tes adaptif PLN langsung ke MCU dan interview guys. Oke, tes adaptif PLN. Jadi waktu itu tesnya pagi, kita sediakan 2 perangkat, yang satu untuk SEB tes adaptif PLN, yang satu untuk Zoom guys. Jadi Zoom sama tes ujian itu berbeda guys, seperti itu. Nah, tes adaptif PLN itu ada 5 jenis guys. Ada 5 jenis tes yang terdiri dari, yaitu pertama PLN personality test. Jadi kayak tes akhlak gitu lah guys ya. Terus ada PLN business reasoning. Nah, di sini tesnya itu kayak psikotes guys. Jadi ada verbal, ada numerik, ada gambar guys, seperti itu. Untuk yang bahasa ini seperti bahasa Indonesia guys, kita ada soal, ada bacaan, kita mengambil kesimpulan, seperti itu guys. Terus ada numerik. Nah, numerik ini seperti psikotes tapi soal cerita panjang gitu ya, bukan deret. Nah, selanjutnya yaitu gambar. Nah, gambar itu seperti diagram reasoning waktu TKD guys itu. Nah, yang selanjutnya yaitu PLN work attitude. PLN work attitude ini mengetes kita bagaimana kita dalam bekerja, sikap kita dalam bekerja, pengalaman kita saat bekerja, seperti itu guys. Sikap kita saat bekerja nanti apabila di PLN, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada PLN learning agility. Nah, learning agility ini seperti learning agility sebelumnya. Selanjutnya yaitu recruitment survey. Nah, recruitment survey ini seperti mengisi survei ya. Survei bagaimana pengalaman rekrutmen pada PLN seperti ini, bagaimana ujian pada tes ini. Gitu guys. Sekali lagi ada 5, yaitu PLN personality test, PLN business reasoning, PLN work attitude, PLN learning agility, dan recruitment survey, seperti itu guys. Setelah kita menjalani tes adaptif PLN, nah kita tinggal menunggu pengumuman guys. Nah, itu akan disaring lagi, kita harus setengahnya ya kalau nggak salah. Dari beberapa ratus orang yang lolos, disaring lagi setengahnya, seperti itu. Selanjutnya setelah tes TAP, aku kira akan ada tes akademik dan bahasa Inggris guys. Ternyata tidak ada ya guys ya. Kita langsung mendapat pengumuman, yaitu langsung di pengumuman tersebut langsung MCO dan interview yang berjarak 2 hari guys. Pengumuman, setelah 2 hari kemudian MCO, setelah itu 2 hari kemudian lagi interview guys. Nah, tiap orang jadwalnya beda-beda sih. Kita ke tes MCU dulu ya guys ya. Waktu itu aku MCU di Kimia Farma. Jadi kita mendapat email dan juga WhatsApp dari Kimia Farma. Nah, sebelum MCU itu kita disuruh puasa sekitar 10-12 jam guys. Kita tidak boleh makan, tapi diizinkan untuk minum ya. MCU yang dicek itu apa aja waktu itu. Nah, untuk tes MCU ini hampir semua badan dicek ya guys ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, yang pertama itu ada tes darah, kemudian berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, dicek tensinya, tes mata, tes urin, tes pendengaran yaitu audiometri, kemudian ada tes jantung atau EKG ya. Terus ada ronsen paru-paru, cek gigi. Nah, di sini aku walaupun ada bolong tetap lolos ternyata guys. Gigi bolong nggak apa-apa ya. Setelah itu ambeien. Nah, di situ ada cek ambeien ya guys ya. Katanya di tusbol ya bagian ininya. Tapi ternyata waktu itu di Kimia Farma waktu itu dokternya tidak di tusbol guys. Kita tidak di tusbol ya, ditusuk gitu. Jadi kita cuma disuruh pas celana, terus kita suruh Stop it. Get some help. Setelah MCU aku langsung makan dah guys. Makan ayam geprek Kak Arus waktu itu. Sama piscok deket Polinema waktu itu ya guys ya. Mantap. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang MCU ini aku akan buatkan video lain secara terpisah supaya lebih lengkap ya guys ya. Kalau dimasukin ke semua ke sini bakal panjang guys, oke? Nah, selanjutnya yaitu tanggal 26 Juni kan interview. Aku sempat depresi sebelum interview. Nah, karena aku gagal terus dalam tahap akhir interview. Sejauh pun aku berusaha, aku selalu gagal dalam tahap interview guys. Jadi aku memiliki trauma sendiri, memiliki ketakutan tersendiri terhadap seleksi interview itu guys. Kayak gini guys, kalian pernah gak sih saking seringnya gagal sampai takut atau males mau mencoba lagi? Karena bakal tahu akan gagal lagi guys. Nah, waktu
waktu itu aku kepikiran gitu guys, kepikiran overthinking ya. Waduh gimana ini interview, takut gagal lagi aku. Masa sejauh ini aku harus gagal? Masa udah sejauh ini sampai tahap terakhir ini aku gagal? Nah 2 hari sebelum interview itu aku mengalami hal tersebut karena keseringan gagal sebelumnya. Gagal terus. Tapi aku mikirnya gini, untuk kali ini aku berusaha dan semangat menyemangati diriku sendiri guys. Kamu tidak boleh menyerah, kamu sudah sejauh ini. Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Allah membawamu sejauh ini tidak untuk gagal. Aku menyemangati diriku sendiri. Kalau aku nyerah dan tidak mencoba lagi, aku akan menyesal guys. Artinya ada sesuatu yang ngalahin aku, yaitu diriku sendiri, rasa takutku sendiri. Dan jujur rasa itu pasti akan mengganggu guys. Rasa menyesal karena takut tidak mencoba lagi itu pasti akan mengganggu seumur hidup guys. Dan mungkin akan kusesali untuk jangka waktu yang panjang ya. Jadi karena aku gak mau menyesal, mungkin bisa dibilang terpaksa untuk tidak menyerah ya guys ya. Untuk terus berjalan, keep going, terus survive, menghadapi semua rintangan. Jadi aku tidak boleh menyerah guys. Aku harus tetap survive dan harus menang dari hal tersebut. Kalau aku nyerah, aku akan menyesal aku kalah guys. Kalau di sini aku nyerah, aku gak akan bisa menghadapi yang lebih besar. Aku kalah. Kalau aku nyerah, aku akan stuck di sini aja guys, tidak mungkin berkembang ya. Aku kalah. Kalau aku nyerah di sini, aku akan menyesal kenapa gak berjuang semaksimal mungkin. Intinya aku menyerah, aku kalah guys. Jadi waktu itu aku usahakan terus berjuang sampai ikut kelas TKB waktu itu guys. Aku ikut kelas TKB, aku pelajari dah guys, pelajari semua tentang interview, trik-triknya, cara menjawabnya, tentang pertama masuk, tentang pertama itu aku pelajari semua. Aku pelajari tentang PLN, aku pelajari tentang apapun itu, tentang materi kuliah, tentang materi organisasi, tentang PLN-nya, tentang listrik, apapun itu aku pelajari semua dah guys. Semua itu akhirnya terbayar guys. Akhirnya nyampe pada hari H interview, aku deg-degan. Ternyata guys, setelah aku sempat depresi waktu itu, sangat overthinking tentang interview. Nah ternyata interview PLN tidak semengerikan yang aku kira guys. Lumayan lancar ya, alhamdulillah lancar interviewnya. Jadi waktu itu ada 2 interviewer. Untuk durasi interviewnya sekitar 1 jam lebih aku guys waktu itu. Jadi ditanya-tanyai detail guys. Ternyata yang aku pelajari tentang PLN itu apa, tentang listrik apa aja, tentang organisasi, tentang kuliah, tidak dipertanyakan semua guys waktu itu aku guys. Jadi yang ditanyain itu apakah kamu siap di mana saja, awal-awal, tentang identitas diri dan lain-lain. Selain itu, intinya dari interview itu pertanyaannya aslinya cuma satu guys. Sebutkan pengalaman dalam 2 tahun terakhir. Nah, pengalaman dalam 2 tahun terakhir itu kamu ceritakan kamu ngapain aja. Nah, jadi waktu itu aku ceritain dalam 2 tahun terakhir kamu ngapain aja waktu 2 tahun terakhir. Nah, 2 tahun terakhir itu aku gak ada pekerjaan tetap. Aku ceritain waktu baru lulus aku ngapain. Aku pernah jadi kurir, jadi ketua KPPS, jadi konten kreator di TikTok, jadi pantarlih, ikut pelatihan, ikut prakerja, dan lain-lain guys. Ceritain semua yang kalian alami. Ditanya tentang pengalaman 2 tahun terakhir yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu bagiku, menurutku 2 tahun terakhir itu tentang TikTok ya guys ya. Jadi aku 2 tahun terakhir ini aku jadi konten kreator di TikTok. Nah ini TikToknya, di follow ya, yang belum follow ada. Ditanyai tentang akun TikToknya, waktu itu followerku 85.000. Nah itu ditanyai tentang detail guys, kamu dapat uang berapa di TikTok, ngapain aja di TikTok, dan lain-lain seperti itu. Intinya dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan interview ini, hubungkan dengan aspek akhlak guys. Aspek amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu hubungin guys. Jadi apapun pengalamannya itu hubungin dengan aspek akhlak guys, seperti itu. Kan konten kreator harus mengikuti tren. Nah di situ adaptif bu. Kita harus cepat menyesuaikan diri seperti itu. Dan juga ditanyai waktu stuck kamu ngapain, dan masih banyak lagi guys. Jadi intinya waktu menjawab interview ini harus jujur ya guys ya. Tata cara kita menjawab pertanyaan itu harus jujur, karena dari satu pertanyaan itu akan digali guys, digali sedetail-detailnya, detail dan mendalam guys. Jadi pertanyaannya akan bercabang-cabang. Walaupun berawal dari satu pernyataan, akan bercabang-cabang, sangat detail seperti itu. Jadi kalian harus jujur supaya bisa menjawab
pertanyaan selanjutnya. Jangan bohong ya guys ya. Bohong sifat yang tercela, sungguh tiada guna. Stop it. Nah, setelah interview akhirnya kita tinggal menunggu pengumuman akhir lah guys. Nah, di situ aku healing ya. Jangan lupa untuk healing, jalan-jalan. Waktu itu aku nonton bioskop sama temanku, jalan-jalan, makan, banyakin guys, olahraga. Nah, lagi-lagi overthinking terkait hasil akhir guys. Ini gimana ya? Gagal gak ya? Waktu itu aku salah jawab gak ya? Tapi aku sadar, supaya gak overthinking lagi, tugas kita hanyalah berusaha dan melakukan yang terbaik. Terus berjuang sambil berpikir bahwa di depan sana bakal ada hasil akhir yang baik. Namun juga perlu, apapun hasil akhirnya nanti, kita sediakan ruang ikhlas dan lapang dada apabila hasil akhirnya tidak sesuai rencana atau tidak sesuai harapan kita. Meski tidak berjalan mulus setelah kita berusaha keras, itu di luar kendali kita guys. Hasilnya di luar kendali kita. Tugas kita hanyalah berusaha dan melakukan yang terbaik. Kita hanyalah manusia. Tidak semua hal yang kita harapkan bisa terjadi. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai harapan kita. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak menyerah dan melakukan yang terbaik. Dan untuk hasil akhir kita serahkan kepada Allah guys. Kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena hasil akhir itu sudah di luar kendali kita guys. Dan Allah juga pasti tahu kan apa yang terbaik untuk hambanya. Sesudah berikhtiar, stop overthinking, let's go enjoying my tawakal era. Wadaw. Jadi waktu itu sebelum pengumuman akhir, aku banyakin berdoa, banyakin puasa, banyakin berzikir, banyakin baca Al-Waqiah. Waktu itu kebetulan aku membuat challenge 30 days membaca Al-Waqiah. Tiap hari harus baca Al-Waqiah sekali, minimal sekali sehari seperti itu. Rajin-rajin berdoa, rajin-rajin sholat, jangan bolong, puasa, dan minta doa orang tua guys. Dan hasil akhirnya setelah menunggu lama, akhirnya pengumuman akhir pun tiba. Dan alhamdulillah aku lolos guys. Wadaw. Nah itu dia guys cerita lika-liku perjalanan saya RBB BUMN 2024. Semoga sharing ini bermanfaat. Dan untuk kalian yang sedang akan ujian atau menjalani ujian RBB atau ujian apapun itu, semangat dan jangan menyerah. Dan tetap percaya bahwa suatu saat nanti pasti akan sukses guys. Oke guys, segini aja untuk video ini. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan komen apabila ada pertanyaan, nanti akan saya jawab. Dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.